Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ois Fadliah dari Prodi PGSD semester 3 kelas A. Di sini saya akan membacakan materi tentang pendekatan sains teknologi dan masyarakat. Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat atau STM. Menurut Hidayati, pendekatan STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan masyarakat dengan tujuan agar peserta didik mampu memecahkan masalah dengan memanfaatkan sains dan teknologi serta kondisi masyarakat. Apa itu pendekatan sains teknologi dan masyarakat? Pendekatan STM atau Science, Technology and Society semula berkembang di USA, digagaskan oleh John Zeeman tahun 1980, yang lebih dipopulerkan oleh Robert R. dan Yager dan kawan-kawannya pada tahun 1986 di University of Iowa, USA. Dalam pengembangan model tersebut, mereka bekerja sama dengan banyak guru setiap tahunnya. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai 5 tujuan pembelajaran sains, meliputi 1. Domain konsep, 2. Domain proses, 3. Domain aplikasi, 4. Domain kreativitas, kelima, domain sikap. Yang pertama, domain konsep, yang meliputi fakta-fakta, penjelasan tentang suatu teori tertentu. 2. Domain proses, memfokuskan pada bagaimana proses siswa memperoleh pengetahuan. Domain proses tersebut meliputi yaitu mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, menginferensi, memprediksi, mengenali variabel, menginterpretasikan, memberi definisi operasional, dan melakukan eksperimen. Yang ketiga, domain aplikasi, menekankan pada penerapan konsep-konsep dan keterapan-keterapan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Keempat, domain kreativitas, terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan-keterampilan dan proses-proses mental. Dalam konteks ini, kreativitas terdiri atas 4 langkah, yaitu tantangan terhadap imajinasi atau melihat adanya tantangan, terhadap inkubasi, kreasi fisik, dan evaluasi. Yang kelima, domain sikap, meliputi perkembangan sikap positif terhadap sains pada umumnya, yakni kelas sains, program sains, kegunaan belajar sains, dan guru sains, serta sikap positif terhadap diri sendiri. Ciri-ciri pendekatan STM. Siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerah dan dampaknya. 2. Menggunakan sumber-sumber setempat untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Keempat, menekankan pada keterampilan proses sains dalam mencari solusi. Kelima, keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Tahap pembelajaran. Menurut Robert R. Yager, pembelajaran sains teknologi dan masyarakat terdiri atas 4 langkah, yaitu tahap invitasi, tahap eksplorasi, tahap pengajuan penjelasan dan solusi, keempat, menentukan langkah. Tahap invitasi. Pada tahap ini, guru merangsang siswa mengingat atau menampilkan kejadian-kejadian yang ditemui, baik dari media cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan topik yang merupakan hasil observasi. Selanjutnya, siswa merumuskan masalah yang akan dicari jawabannya dengan tetap mengaitkan kepada topik yang dibahas. Tahap invitasi. Peran guru sangat diperlukan untuk menghaluskan rumusan masalah yang diajukan siswa dan mengacu pada sumber belajar. Bisa berupa LKS yang ada atau menyiapkan LKS yang baru. Guru dan siswa mengidentifikasi bersama mengenai masalah atau pertanyaan atau jawaban sementara yang paling mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan alokasi waktu pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap eksplorasi.
siswa mencari jawaban atau menguji jawaban sementara yang telah dibuat dengan mencari data dari berbagai sumber belajar, yaitu buku, koran, majalah, lingkungan, narasumber, instansi terkait, atau melakukan percobaan. Hasil yang diperoleh siswa hendaknya berupa suatu analisis dari data yang diperoleh. Pada tahap eksplorasi, siswa dapat berpacu pada buku teks, cetak, atau LKS. Kegiatan siswa dapat berlangsung di dalam kelas, halaman sekolah, atau di luar sekolah yang diperkirakan memungkinkan dilakukan oleh siswa. Kegiatan siswa pada tahap ini diantaranya dapat berupa urun pendapat, mencari informasi, bereksperimen, mengobservasi fenomena khusus, mendesain model, dan mendiskusikan pemecahan masalah. Selanjutnya, tahap penjelasan dan solusi. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mengkomunikasikan gagasan yang diperoleh dari analisis informasi yang diperoleh, menyusun suatu model, memberikan penjelasan baru, meninjau dan mendiskusikan solusi yang diperoleh, dan menentukan beberapa solusi. Guru membimbing siswa untuk memadukan konsep yang dihasilkan dengan konsep yang dianut oleh para ahli sains. Lalu ada tahap penentuan tindakan. Pada tahap ini, siswa diajak untuk membuat suatu keputusan dengan mempertimbangkan penguasaan konsep sains dan keterampilan yang dimiliki untuk berbagai gagasan dengan lingkungan, atau dalam kedudukan sebagai pribadi atau sebagai anggota masyarakat. Siswa juga diharapkan merumuskan pertanyaan lanjutan dengan ditemukannya suatu penjelasan terhadap fenomena alam atau konsep sains. Selain itu juga mengadakan pendekatan dengan berbagai unsur untuk meminimalkan dampak negatif suatu hal atau yang merupakan tindakan positif suatu masyarakat. Kegiatan siswa pada tahap ini diantaranya dapat berupa kegiatan pengambilan keputusan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, membagi informasi dan gagasan, serta mengajukan pertanyaan baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.